Kali ini kita berada di ruang prestasi Indonesia. Di sini banyak tokoh Indonesia yang berperan di dunia antariksa. Ada Bapak Taufik Akbar dan Ibu Profesor Pratiwi Sudarmono yang terpilih NASA untuk berperan dalam misi antariksa. Mereka adalah astronot kebanggaan negara Indonesia. Dan kini kita berada di ruang kendali misi. Di sini kita terasa seperti seorang staf NASA yang bertugas mengamati misi peluncuran menuju luar angkasa. Ada banyak tombol di sini yang bisa kalian tekan. Jika kalian beruntung, roket yang ada di sana akan meluncur terbang ke luar angkasa. Ada pula monitor-monitor yang bisa kalian lihat untuk mengawasi kru astronot, kondisi pesawat kalian, kondisi bahan bakar, dan lingkungan sekitar. Mari kita lanjut perjalanan kita. Kali ini kita berada di Wall of Fame. Di sini terpampang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan ilmu astronomi. Salah satunya adalah Galileo Galilei, dikenal dengan Bapak Astronomi Modern. Beliau menyempurnakan teleskop dan menjadi orang yang pertama menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Beliau berhasil menemukan satelit-satelit Jupiter, di antaranya Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Wah, hebat ya! Mari kita lanjut perjalanan kita. Tibalah kita di Roketarium. Di sini ada banyak roket dari berbagai negara. Pesawat antariksa yang sangat besar ini bernama Space Shuttle. Pesawat antariksa ini bisa pulang pergi ke ruang angkasa. Pesawat ini biasanya membawa 3 orang astronot. Yang satu bertugas sebagai penanggung jawab misi, kemudian satu lagi bertugas sebagai penanggung jawab pesawat, dan satu lagi sebagai penanggung jawab kru di stasiun luar angkasa. Ini adalah salah satu bagian pesawat yang isinya bisa kita lihat. Ada tombol-tombol operasi, ada alat pemadam darurat, ada riset makanan, hewan, dan tumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana makanan hewan dan tumbuhan jika dibawa keluar angkasa. Lalu ada tempat tidur untuk astronot. Wow, ada kupola window. Melalui jendela kupola ini, kita bisa melihat bumi rumah kita. Selanjutnya, kita akan ke satelit. Kita berada di ruang pesawat antariksa tak berawak, yang umumnya dikenal dengan satelit. Ada banyak jenis satelit di sini, salah satunya Voyager, yaitu pesawat antariksa yang kita kirim 40 tahun yang lalu. Kini, ia telah sampai melebihi Pluto. Wah, sudah sangat jauh ya. Pesawat ini kita gunakan untuk melihat dan mendengar kondisi luar angkasa yang akan kita data dan kita teliti. Berikutnya, kita ke ruang tata surya. Mari kita membicarakan pakaian antariksa. Mau? Warna jingga terang yang astronot gunakan saat peluncuran disebut jingga internasional. Dan warnanya sama dengan menara Tokyo di Jepang dan jembatan Golden Gate di San Francisco. Namun, saat astronot sampai di luar angkasa, mereka mengganti baju jingga mereka dengan baju malam berwarna putih salju. Kondisinya selalu malam di luar angkasa. Jadi, apa fungsi pergantian warna ini?
Baju antariksa terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah baju luar angkasa mutakhir untuk peluncuran, alias baju jingga, alias baju labu. Astronaut mengenakan baju bertekanan tinggi ini selama lepas landas. Baju luar angkasa ini sangat penting bagi mereka yang bepergian ke tempat dengan ketinggian luar biasa. Di sana, karena tekanan udaranya sangat kecil, tidak ada yang sanggup hidup tanpa baju pelindung khusus ini. Omong-omong, baju jingga ini juga dilengkapi dengan berbagai alat yang dapat membantu astronot untuk bertahan hidup jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Contohnya, baju labu dilengkapi dengan suar, alat bertahan hidup, obat-obatan, radio komunikasi, dan sebuah parasut, serta banyak permen untuk anak-anak yang datang ke rumah. Tidak, bercanda. Baiklah, saya mengerti, astronot tidak mungkin bertahan hidup saat meninggalkan bumi tanpa baju jingga ini. Tapi tetap saja, mengapa warnanya harus jingga? Alasan utama memilih warna jingga adalah karena warna ini yang paling mudah terlihat saat proses pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut. Masuk akal. Baiklah, bagaimana dengan baju luar angkasa yang putih dan besar itu? Ini adalah setelan EVA, yang merupakan singkatan dari Extra Vehicular Activities atau kegiatan di luar kendaraan. Fungsinya benar-benar berbeda dari baju jingga. Astronaut mengenakan baju EVA saat mereka berjalan di luar angkasa. Baju seperti itu dapat melindungi mereka dari kondisi luar angkasa yang tidak bersahabat, yaitu suhu yang ekstrim dan nyaris hampa udara. Selain itu, baju putih dapat mencegah puing-puing kecil melukai para astronot. Kamu mungkin menyadari bahwa setelan EVA jauh lebih besar daripada yang berwarna jingga. Itu karena baju tersebut terdiri dari banyak lapisan kain sekat dan pelindung. Terlebih lagi, baju itu menyimpan udara untuk dapat bernapas, air yang dapat diminum, dan pengontrol suhu. Selain itu, setiap kali seorang astronot melakukan perjalanan luar angkasa, mereka menggunakan tambatan yang mengikat mereka ke pangkalan luar angkasa. Namun, jika tambatan tersebut terputus, setelan EVA ini memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup jet pendorong berukuran kecil yang dapat dikontrol dari pangkalan dengan alat kendali. Untuk warnanya, putih memantulkan panas matahari dengan lebih baik daripada warna lain. Hasilnya, astronot tidak merasa kepanasan. Terlebih lagi, warna putih merupakan pilihan terbaik untuk membedakan posisi astronot yang kecil dibandingkan bentangan luas ruang hitam di luar angkasa. Satu detail yang unik, meski baju antariksa putih melindungi astronot dari rasa kepanasan, baju tersebut tidak dapat mencegah kondisi yang terlalu dingin. Saat itulah sarung tangan ini berperan. Ya, sarung tangan tersebut telah dilengkapi dengan pemanas yang membuat jari-jari para astronot nyaman dan bekerja dengan baik. Omong-omong soal astronot, bagaimana jika kita mengintip fakta keren mengenai kehidupan mereka yang tidak biasa itu? Saat tidur, astronot harus punya aliran udara yang cukup di sekeliling mereka. Jika tidak, karbon dioksida yang mereka embuskan dapat membentuk gelembung di sekitar kepala mereka dan membuat mereka kekurangan oksigen. Ketika seorang astronot melemparkan bumerang di dalam pangkalan luar angkasa internasional, benda itu akan kembali kepadanya. Jadi, ingatlah bahwa selama ada udara yang memberikan daya tarik yang diperlukan, bahkan keadaan tanpa bobot pun tak akan menghalangimu untuk bersenang-senang. Astronaut harus membuang baju mereka setiap selesai digunakan. Bayangkan saja, dengan hanya 0,5 kg cucian ke pangkalan luar angkasa internasional, biayanya bisa lebih besar dari 140 juta rupiah. Jadi, lebih murah untuk membuang baju kotor itu daripada harus membuang air untuk mencuci baju. Skylab adalah pangkalan luar angkasa Amerika pertama yang beroperasi sekitar setengah tahun dari Mei 1973 hingga Februari 1974. Interiornya cukup besar dan para astronot terkadang terjebak di sana. Dari sana, mereka harus menunggu aliran udara untuk meniup mereka mendekati dinding atau mencoba berenang di udara. Berbulan-bulan setelah kembali dari misi panjang di luar angkasa, para astronot masih terbiasa melempar benda-benda seolah mereka masih mengambang di udara. Mereka sudah terbiasa dengan segala hal yang melayang. Mereka akan terkejut ketika benda-benda itu jatuh ke lantai. Ada seorang astronot yang telah menunggu selama 19 tahun sebelum akhirnya terbang ke luar angkasa. Masalahnya, misi yang dipilihnya harus dibatalkan. Namun, dia tetap menjadi cadangan bagi astronot lain. Akhirnya, pada tahun 1985, astronot yang gigih itu berhasil terbang dengan pesawat luar angkasa. Semua astronot Amerika harus belajar bahasa Rusia untuk dapat mengoperasikan pangkalan luar angkasa internasional menggunakan panduan berbahasa Rusia jika tidak ada alternatif lain.
Ada orang yang dilatih khusus untuk mencium aroma setiap benda yang dibawa astronaut ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya, kamu tak bisa benar-benar membersihkan udara di luar angkasa jika kamu tidak suka dengan baunya. Itu sebabnya NASA sangat berhati-hati tentang bau apa yang diizinkan untuk berangkat. Selama beradaptasi di luar angkasa, 50% hingga 75% astronot memiliki sindrom yang sangat tidak menyenangkan, seperti vertigo, sakit kepala, mual, dan kelelahan secara menyeluruh. Tidak terdengar menyenangkan. Untungnya, semuanya kembali normal dalam 72 jam. Ketika astronot berada di luar angkasa, mereka sering melihat kilatan cahaya tak menentu. Dan itu bukan halusinasi. Sinar kosmik yang mengenai saraf optik menciptakan efek ini. Kamu tak akan melihat kilatan serupa di bumi, karena magnetosfer menghalangi sinar kosmik menjangkaumu. Syukurlah. Jika seorang astronaut perlu menggaruk hidungnya saat mengenakan setelan EVA, terdapat bantalan velcro di dalam helmnya. Saya selalu bertanya-tanya tentang itu. Sebelum pergi ke luar angkasa, para astronaut menjalani pelatihan di dalam air sebagai simulasi keadaan nol gravitasi. Tapi pada kenyataannya, itu sangat berbeda dengan keadaan di luar angkasa. Jadi, tujuan utama pelatihan di dalam air ini adalah untuk melihat bagaimana si astronaut dapat menghadapi lingkungan yang ekstrim. Jika kamu selalu bermimpi menambah sedikit tinggi badanmu, cobalah pergi ke luar angkasa. Karena kurangnya gravitasi, astronaut mengalami pertambahan tinggi badan, rata-rata 5 cm lebih tinggi selama misinya. Tapi mereka kembali memendek beberapa bulan setelah kembali ke bumi. Jelas, jika seseorang terluka di pangkalan luar angkasa, mereka tidak dapat segera dilarikan ke rumah sakit. Itu sebabnya setiap astronot dilatih secara ekstensif, sehingga mereka dapat menangani keadaan darurat medis. Sebelum terbang ke luar angkasa, calon astronot harus melewati persaingan yang ketat. Menurut NASA, mereka hanya menerima 8 dari 6.000 pelamar. Selain itu, proses seleksinya memakan waktu sekitar 18 bulan. Ketika seorang astronot kembali dari ISS, pangkalan luar angkasa, mereka merasa menjadi lebih kikuk. Setelah terbiasa dengan minimnya gravitasi di luar angkasa, mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan jalanan menanjak atau sekedar berjalan di sekitar perabotan rumah. Kurangnya gravitasi juga membuat bersin di dalam baju luar angkasa menjadi masalah serius. Jika mereka benar-benar harus bersin, para astronot menundukkan kepala mereka ke bawah dan bersin ke arah dada mereka. Kalau tidak, kaca helm mereka harus dilengkapi dengan pengelap otomatis. Bersin itu sangat melegakan. Astronot mengganti makanan mereka dari roti menjadi tortilla tepung sejak pertengahan 80-an. Masalahnya, makanan dengan remah tidak diperbolehkan di pangkalan luar angkasa karena remah-remah itu dapat merusak peralatan. Sebaliknya, tortilla tidak punya risiko itu. Selain itu, tortilla langsung digemari di kalangan astronot. Mereka juga mengambang dengan baik di lingkungan tanpa gravitasi. Jika seorang astronot menangis di luar angkasa, air matanya tak akan mengalir di wajah mereka. Sebaliknya, air mata itu menjadi gumpalan cairan pekat di sekitar mata mereka akibat tekanan yang menyatukan air tersebut. Anehnya, saat kembali dari misi yang jauh dari bumi, para astronot masih harus melewati bea cukai. Misalnya, ketika Apollo 11 kembali dari bulan, para penjelajah harus melaporkan debu bulan, batu bulan, dan sampel lain yang mereka kumpulkan selama perjalanan ke tanah asing itu, yang jaraknya sangat jauh. Astronot yang lupa menabatkan diri pada sesuatu saat tidur kemungkinan akan melayang dan dapat menabrak permukaan yang keras. Itu sebabnya mereka biasanya beristirahat dalam kantong tidur di kabin kru kecil. Mandi tanpa gravitasi bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, para astronot mandi di dalam silinder tertutup yang menjaga air agar tidak melayang. Mereka menggunakan sampo tanpa bilas, menyemprotkan diri mereka dengan air untuk membilas sabun, dan akhirnya memakai selang vakum yang menyedot semua air dari tubuh mereka. ISS mengorbit planet kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya butuh 92 menit untuk satu kali mengorbit. Itu sebabnya para astronaut melihat matahari terbit dan terbenam setiap 45 menit. Yang totalnya 15-16 matahari terbenam dan terbit setiap hari. Jika kamu ingin melihat pangkalan luar angkasa melayang di atas rumahmu setiap pagi atau malam hari, kunjungi spotthestation.nasa.gov. Tulis nama kotamu, dan mereka akan mengirimimu pemberitahuan agar kamu dapat berlari keluar rumah dan melambaikan tangan ke para astronot. Berikutnya, mari kita berolahraga sebentar. Berolahraga bermanfaat untuk meningkatkan
meningkatkan kebugaran tubuh, mendorong tubuh selalu aktif, meningkatkan kesehatan tulang, membantu menurunkan berat badan, memperbaiki mood, serta menyehatkan jantung. Di sini sudah ada Kak Cynthia, Kak Damis, Kak Rian, Kak Wahyu, dan Kak Ali. Bapak dan Ibu guru, serta adik-adik semua, mari kita ikuti gerakan mereka. Misternya keluar ya. Oke, adik-adik, kita senam dulu ya. Kak Damis, Kak Rian, Kak Wahyu, dan Kak Ali. Bapak dan Ibu guru, serta adik-adik semua, mari kita ikuti gerakan mereka. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Oke, lagi ya, chicken dance. Yuk, siap-siap semua yuk. Penguin ya? Senam penguin.
Assalamualaikum teman-teman. Hore. Tahu nggak Oke, kalau kita ada planet-planet senam lain lagi ya di satu atas kali surya? lagi. Selain planet bumi. Wah, seru banget nih. Senam lagi. Oke, kita istirahat dulu kali ya. Adik-adik boleh Hari ini senam terus dari pagi, Kak. Dari pagi kita udah senam. sambil istirahat. Seru ya. Tuh, adik-adik bisa minum. Awalnya gue bisa, sekarang apa nggak tahu. Oke, di mute lagi ya. Dulu sayang. Kalian lebih tahu Di mute lagi sayang, di mute ya. lalu keluar angkasa. Nyanyi ya. Ya, adik-adik bisa nyanyi. Bisa Oh, sama. boleh dinyalakan speakernya. Boleh ikut nyanyi ya, teman-teman. Ya, boleh. Itu Rico the Series ya. Katanya lagu ini kan saya tahu. Rico the Series, Rico the Series, Rico the Series. I tahu, I tahu itu the Series. Teman-teman di Bumi ciptaan Allah, kenali yang ada di surga agar mengagumi kebesaran Allah. Allah dua. Merkurius planet terkecil, Venus bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada di sisinya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Sekarang boleh Teman-teman mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Yang ada di dalam surya agar mengagumi kebesaran Allah. Merkuri bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah merah, Jupiter planet besar, Saturnus yang ada di sisinya, ada Neptunus planet terluar. Satu, dua, tiga, tempat kita tinggal adalah si planet merah, Jupiter planet besar, Saturnus yang ada di sisinya, Uranus yang dingin, Oke. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik juga bisa lebih tahu lagi nih tentang nama-nama planet. tempat tinggalku. Istirahat nih karena petualangan kita masih panjang. Jadi adik-adik kakak beri waktu 1 menit untuk istirahat. Nah adik-adik bisa minum atau kalau ada yang mau ke toilet
toilet? Boleh. Kakak tungguin sekarang ya. Oke, teman-teman. Tadi sudah dipersilakan untuk minum. Karena kita nggak capek sih ya. Jalan ya. Tiba-tiba disuruh nyanyi. Walang di 5 dimensi sinema. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Iya. Oh, semuanya. oke. Mute ya, teman-teman. Oke, adik-adik, sekarang mungkin kita akan ke mengenal lebih dekat lagi planet-planet lagi di planetarium. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, kita ke planetarium. Di sini kita akan menikmati serunya berpetualang mengelilingi luar angkasa. Selamat menonton. Selamat datang kami ucapkan untuk kalian semua pengunjung setia Skyworld Indonesia. Berawal dari Skyworld Space Center ini, kita akan berpetualang menjelajahi luar angkasa. Bersiaplah, sekitar 30 detik lagi, kita akan mengarungi luasnya dunia luar angkasa. Marilah bersama-sama kita awali petualangan kita dengan mengunjungi matahari, sang bintang terdekat dengan bumi kita. Jarak rata-rata bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Untuk itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Let's go! Nggak apa-apa. Inilah matahari, sumber energi cahaya dan panas bagi bumi kita. Cahayanya menerangi bumi dan membuat kita bisa saling melihat, baik keluarga, saudara, teman, maupun pemandangan yang indah. Berjarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari, terdapat planet Merkurius. Planet yang terdekat dengan matahari. Panasnya mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan, pada permukaannya terdapat banyak kawah. Kawah-kawah tersebut merupakan hasil tumbukan meteor yang setiap hari datang ke planet Merkurius. Selanjutnya, mari kita menuju planet kedua terdekat dengan matahari, Venus, sang bintang kejora. Venus merupakan planet yang paling terang di tata surya kita, sehingga dijuluki dengan sebutan bintang kejora. Karena planet ini benar-benar terang layaknya bintang. Venus juga merupakan planet yang paling panas di tata surya kita. Panas rata-rata permukaannya mencapai 480 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita menuju bumi, rumah kita. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya kita
yang sejauh ini terbukti terdapat kehidupan, yaitu terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Bumi kita berada dalam zona layak huni, di mana zona ini memiliki jarak yang ideal dengan matahari, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Tingkat panas matahari yang bumi kita terima sangat ideal untuk mendukung makhluk hidup bertahan dan berkembang biak. Berikutnya mari kita ke planet Mars, sang planet merah. Sebagaimana yang kita lihat, permukaan planet ini berwarna kemerahan. Warna merahnya ini diduga dikarenakan zat besi yang ada di permukaan planet Mars teroksidasi oleh suhu yang sangat dingin. Suhu rata-rata planet Mars minus 70 derajat Celcius di siang hari dan minus 105 derajat Celcius di malam hari. Mari kita lanjut perjalanan kita. Awas, ini adalah wilayah sabuk asteroid. Letaknya ada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Di sini terdapat bermiliaran bebatuan luar angkasa yang harus kita lalui dengan hati-hati. Di antara sabuk asteroid terdapat planet kerdil Ceres. Awalnya, Ceres ini dianggap sebagai meteor karena ukurannya sangat besar sehingga masuk kategori asteroid. Dan selanjutnya di tahun 2006 masuk kategori planet kerdil. Apa ini? Waspadalah. Ternyata kita telah sampai di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Memiliki ukuran lebih dari 1.300 kali volume bumi kita. Gravitasi planet ini hampir 3 kali gravitasi bumi kita. Permukaannya merupakan badai gas yang berkecamuk secara terus-menerus. Berikutnya kita menuju planet Saturnus. Sebuah planet yang banyak disukai karena ia memiliki keunikan. Ia dianugerahi perhiasan berupa cincin yang sangat lebar. Cincin planet ini merupakan susunan bebatuan beku beraneka ragam ukuran, dari sekecil es krim hingga sebesar mall. Dari Saturnus kita beranjak ke planet Uranus. Sebuah planet yang sangat dingin, dengan suhu rata-rata permukaannya minus 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan planet ini, juga memiliki cincin yang lebih tipis dibanding Saturnus. Dan planet yang terjauh saat ini adalah Neptunus, sebuah planet yang memiliki struktur mirip Uranus. Planet Neptunus ini juga memiliki cincin tipis yang hanya terlihat dari dekat.
Lebih jauh lagi ada planet-planet kerdil. Inilah planet kerdil Pluto dan satelit alaminya Charon. Dan yang bentuknya unik ini adalah planet kerdil Haumea. Lalu ada planet kerdil Makemake. Serta planet kerdil Eris. Kita semakin menjauh dari matahari, dan saat ini kita berada di tepi tata surya. Kita harus waspada. Di tepi tata surya ini terdapat sabuk Kuiper, bermiliaran bebatuan dan objek angkasa misterius. Awas, kita harus hindari bebatuan-bebatuan ini. Wow, apa itu? Ayo kita dekati. Ini adalah komet. Benda langit yang terlihat hanya setiap 70 tahun sekali. Jika kita perhatikan dari dekat, inti komet ini ternyata berupa zat bebatuan beku yang mencair sedikit demi sedikit. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Ekornya selalu menjauh dari matahari. Tidak terasa sedikit lagi kita akan keluar tata surya. Mari kita tingkatkan kecepatan kita. Semuanya bersiaplah. 3, 2, 1, go! Tata surya tepat di belakang pesawat kita. Mari kita lepaskan drone agar kita bisa melihat ke belakang, sekaligus memeriksa pesawat kita. Apakah benturan dengan objek sabuk Kuiper tadi merusak pesawat kita? Oke, tidak terdapat kerusakan berat di pesawat kita. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan pandangan drone. Sinar terang di hadapan kita berasal dari matahari, sang pusat tata surya kita. Matahari bagian dari kelompok bintang dekat atau SIN. Dan SIN adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Menurut para ahli astronomi, terdapat lebih dari 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti, termasuk matahari kita di dalamnya. Lebih dari 200 miliar bintang ini mengelilingi pusat galaksi. Dan di pusat galaksi terdapat black hole. Mari kita kembali ke bumi. Dari 200 miliar bintang, kita cari SIN, yaitu kelompok bintang-bintang dekat di lengan Sagittarius. Lalu dari jutaan bintang di SIN, kita cari bintang berwarna kuning kemerahan bernama matahari yang merupakan pusat tata surya kita. Setelah kita menemukan matahari, barulah kita menuju bumi, rumah kita. Kita baru berpetualang menjelajahi sebagian kecil dari luasnya alam semesta.
Kami Skyworld Indonesia mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat menikmati hari Anda dan sampai jumpa lagi di petualangan antariksa selanjutnya. Dah. Dadah. 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 Ini boleh live meeting. Belum sayang, belum selesai. Saat ini Sabar kita ya. berada di rock landing. Kita lihat di sana terdapat tebing setinggi sekitar 6 meter. Dan pada tebing tersebut terdapat bebatuan yang akan kita gunakan sebagai pegangan dan pijakan. Jika sudah siap, mari kita mulai memanjat sambil bernyanyi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dan kini kita berada di water play. Di water play ini terdapat 2 kolam renang. Satu kolam dengan kedalaman sekitar 40 cm dan satu lagi sedikit lebih dalam sekitar 60 cm hingga 80 cm. Ada ember tumpah yang akan menyiram kita secara otomatis ketika ember tersebut penuh terisi air. Wah, mari kita berenang. Kita berenang ke kiri, ke kanan. Dan ini menjadi akhir kunjungan kita hari ini. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Dadah. Udah selesai belum? Adik-adik tadi sudah diajak melihat roket, menonton planetarium ya untuk mengenal lebih dekat lagi tentang planet-planet dan luar angkasa. Seperti yang Ibu Guru dan Kakak sampaikan di awal, adik-adik ada yang ingin ditanyakan tentang Skyward ataupun tentang luar angkasa, adik-adik bisa menanyakannya di akhir petualangan kita. Nah, kita sudah sampai nih di sesi tanya jawab. Nah, Kakak buka untuk sekarang 3 pertanyaan dulu ya, karena habis ini adik-adik akan diajak untuk meneropong matahari. Jadi adik-adik akan diajak untuk melihat langsung gimana sih keadaan matahari saat ini. Oke, adik-adik ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Ada Kak. Ya, oke. Ini ini ada 5 kelas ya Bu ya? Oke, dari kelas 2. Apakah ada saya, Sarah? Dari sebentar ya, teman-teman. Ini dulu ditunjuk aja Miss and Mister. Yang satu kelas 1 ya. Dari kelas tadi siapa? 2S dulu, Miss. Ya, Miss Isya tadi Zelda ya. Zelda Iya, mau Miss. tanya apa?
Zelda, lalu dari kelas 2S Zelda, yang kelas 2 siapa tadi? Yang mau tanya 2 siapa? Aku juga mau tanya, Kak. Oh, dari 2N Rania. Rani. 2M. Satu orang lagi 2M siapa? siapa? Arfa. Oke, Arfa dari Oh, 2M. Arfa. Oke, boleh. Sekarang dari Zelda dulu ya. Oke, silakan Zelda. Kalau mau ke luar angkasa, kenapa harus pakai bahasa Rusia, Kak? Oke, kalau mau keluar angkasa, kenapa harus pakai bahasa Rusia gitu ya? Terima kasih Adik Zelda. Oke, selanjutnya dari adik Rania. Ya. Silakan pertanyaannya apa saya? Kenapa dekat sama matahari? Apa sayang, bisa diulang? Venus itu kan lebih panas dari Merkurius. Kenapa Venus gak lebih dekat sama matahari? Oke, kakak paham nih pertanyaannya. Kenapa yang lebih dekat Merkurius, tapi yang lebih panas planet Venus? Gitu ya, Adik Rania ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Adik Rania ya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Oke, selanjutnya Arfa. Silahkan Arfa. Aku mau nanya, aku mau jadi astronot. Gimana caranya? Susah nggak jadi astronot? Oke, dari adik Arfa, gimana Kak caranya menjadi astronot? Oke, sekarang Kakak sudah mendapat pertanyaan nih dari adik Zelda, adik Rania, dan adik Arfa. Kita mulai dari adik Zelda ya. Mau tanya. Nanti ya sayang, habis meneropong matahari, adik-adik boleh bertanya lagi. Karena kita lihat mataharinya sedang cerah nih, takutnya ketutup awan lagi. Kita jawab yang dari 3 orang ini dulu ya. Oke, dari adik Zelda. Kak, kenapa sih kalau mau keluar angkasa harus pakai bahasa Rusia? Nah, pertanyaan adik Zelda ini akan dijawab oleh Kak Ali. Silakan Kak Ali. Oke, ya. Kakak jawab ya pertanyaan dari Zelda 2S. Kenapa sih keluar angkasa menggunakan bahasa Rusia? Nah, jadi sebenarnya di sana, di ISS sana, yaitu International Space Station, jadi seperti pangkalan di mana kita dari bumi ke luar angkasa, kita akan menuju ke stasiun sana yang namanya ISS. Nah, di ISS itu sebenarnya memiliki banyak bagian dari setiap negara-negara. Nah, salah satunya adalah Rusia. Nah, Rusia ini dahulu kala dengan Amerika berlomba-lomba menuju luar angkasa. Nah, sehingga dibentuklah sebuah satelit yang besar dikirimkan ke luar angkasa. Nah, kemudian disatukan dari bagian-bagian ISS itu. Nah, karena orang Rusia biasanya menggunakan bahasa mereka, nah sehingga yang menuju luar angkasa harus bisa menggunakan bahasa Rusia untuk bisa mengoperasikan ISS yang bagian dari Rusia. Karena memang di sana ada bagian Rusia, Amerika, Uni Eropa, bahkan juga Jepang. Nah, jadi sebenarnya ada banyak bagian-bagiannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bagian Rusia, tentunya kita harus bisa belajar bahasa Rusia. Nah, itulah kenapa syaratnya kita harus bisa belajar bahasa Rusia. Karena memang Rusia juga bagian negara besar yang mengirimkan satelit ke luar angkasa, bagian dari ISS. Karena ISS itu gabungan dari berbagai negara, dari Amerika, Eropa, Rusia, dan beberapa Jepang, dan lain-lain. Oke, tadi jawaban untuk Ade Zelda dari 2S. Nah, yang sekarang dari Rania ya, 2N. Kenapa Venus lebih panas? Nah, kenapa sih Venus lebih panas? Padahal Merkurius itu dekat dengan matahari. Jadi gini, Merkurius memang panas, tapi bagian yang terkena matahari, yang menghadap matahari. Nah, bagian yang tidak terkena sinar matahari itu di bawah minus. Jadi sangat dingin sekali, jadi bertolak belakang. Tapi Venus, kenapa disebut paling panas? Karena seluruh bagian Venus itu panas.
Nah, karena memang panasnya tersendiri itu dari bagian si Venus sendiri yang menangkap semua panas matahari sehingga bagian maupun itu di kutub utara, kutub selatannya itu semuanya panas. Nah, jadi kurang lebih panas itu mencapai angka 480 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa Venus lebih panas dibandingkan Merkurius. Karena dia menjadi cahaya matahari sehingga cahaya matahari tidak bisa keluar dari atmosfer. Nah, sehingga panasnya akan terbatas di dalam si planet Venus. Beda dengan Merkurius yang bagian terkena sinar matahari sangat panas, tetapi bagian belakangnya itu sangat dingin sekali. Nah, kenapa Venus disebut planet yang paling panas ada di dalam tata surya? Karena memang atmosfernya menangkap cahaya matahari sehingga tidak bisa keluar. Beda dengan bumi kita. Nah, untuk yang terakhir dari Arfan, bagaimana cara menjadi tadi sudah dijelaskan ya dalam video. Tentunya ada Arfan harus belajar dengan giat ya. Nah, karena memang dari Indonesia ini ada dulu astronot yang menjadi astronot, tetapi tidak jadi keluar angkasa karena ada tragedi Challenger yang meledak. Tapi astronot dari Indonesia-nya tidak meledak kok, atau tidak hancur. Nah, karena memang digagalkan. Nah, sekarang jadi belum ada yang menuju luar angkasa. Semoga di Arfan belajar yang giat, kemudian nanti daftar, bisa di NASA. Nah, memang persyaratannya sangat sulit, tapi kalau kita mau lihat dari sekarang, tentunya bisa saja kita menjadi astronot ke luar angkasa. Nah, jadi yang diambil tadi hanya 8 dari ribuan pelamar yang ingin menjadi astronot. Oke, itulah tadi penjelasan ya, sedikit penjelasan dari kakak tentang pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik sampaikan. Terima kasih, kakak kembalikan lagi ke Cynthia. Baik, terima kasih Kali atas jawabannya. Semoga bisa membantu pertanyaan dari adik-adik ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan diajak untuk mencoba meneropong matahari ini. Jadi kondisi di Skyward ini sebenarnya lagi mendung, cuman kita akan tetap berusaha ya biar adik-adik bisa melihat keadaan matahari saat ini. Semoga saja terlihat ya Bu ya, biar kita semua menyaksikan bentuk matahari dan sinarnya secara langsung. Coba kakak hubungi Kak astronot yang lain dulu ya, untuk Kak Amir. Coba Kak Amir, sudah bisa dimulai Kak? Tanya jawab dulu Kak. Oke. Nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, mataharinya sudah tidak terhalang awan, nanti kakak akan kasih kode. Oke, baik adik-adik. Ternyata mataharinya masih ngumpet nih, masih malu-malu. Oke, kita bisa lanjut sesi tanya jawab ya Ibu ya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya sambil menunggu mataharinya terlihat, adik-adik bisa bertanya. Oke, dari kelas yang lain dulu ya. Yuk, kita dua sudah ya. 2I dan dari 2R. Oke, silakan 2I dan 2R yang mau bertanya. Ayo, 2I. 2I ada yang mau bertanya enggak? 2I. Saya Miss. Nazila ya? Saya Miss. 2I Nazila Miss. Saya Miss. Saya Miss. Oke, 2I Nazila. Ya, teman-teman. Alita nanti dulu ya. Gantian Bentar ya. Dari kelas lain dulu ya. Dari Nazila ya, Miss. Sama siapa 2R? 2R siapa? Iya, 2I Nazila, 2R. Oh, Azza. 2R Azza ya, Miss Rita. Oh, Azza katanya nih. Oke, Azza. Oke, silakan Nazila dulu ya. Silakan adik Nazila. Kenapa kalau kan tadi yang pas keluar angkasanya buminya ada di belakang, tapi pulangnya kok ke depan. Itu yang aku pengen. Iya, tadi itu awalnya kan kita mengawali dari matahari ya Kak Cynthia ya. Kemudian ketika sudah selesai seluruh planet kita jelajahi, katanya kok sekarang ada di depan gitu. Oh, Di belakang kita.
Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk adik Nazila dari kelas 2 ya atas pertanyaannya. Selanjutnya dari adik Aza. Silakan adik Aza. Aku dari tiga planet dari urutan planet matahari. Bagaimana planet bisa mempunyai cincin terbentuk dari Oke, bagaimana bisa planet yang akhir-akhir itu memiliki cincin gitu ya, Adik Aza? Oke, terima kasih Adik Aza. Oke, karena Kak Alinya juga sudah siap nih sepertinya, kita hubungin Kak Ali yuk. Kak Ali, silakan. Terima kasih Kak Cynthia. Jadi ada 2 pertanyaan ini ya dari Nazila dari 2I dan 2R dari Aza. Nah, yang pertama Nazila ya, kenapa kita pulangnya ke depan? Kan kita ke belakang. Sebenarnya tadi hanya gambaran, kita kan menggunakan pesawat ya. Terus pesawat ini bukan ditabrak, tetapi kita melalui yang namanya batu-batu asteroid. Nah, kita melihat apakah bagian belakang pesawat kita ini tertabrak oleh batu asteroid atau tidak. Nah, jadi kita melihat menggunakan kamera dari belakang sehingga dari pandangan kita balik ke depan. Nah, jadi sebenarnya hanya pandangan kamera yang diubah, kita melihatnya ke depan, kita kembali ke depan. Nah, jadi hanya itu saja. Sebenarnya sih kalau di luar angkasa itu, nah tentunya dengan bantuan kamera-kamera itu bisa kita lihat ke sebelah depan, ke belakang, ke kanan. Nah, jadi hanya sekedar gambaran kamera saja. Nah, untuk Ade Azza ini pertanyaan yang cukup baik ya, karena dengan planet yang memiliki cincin. Oke, planet bercincin itu ada 4 sebenarnya. Nah, mulai dari Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kira-kira dari 4 ini siapa yang memiliki paling luas dari cincinnya? Ada yang tahu tidak? Azza tahu tidak? Aku boleh lihat? Ya, Saturnus ya. Nah, Saturnus yang memiliki paling banyak sebenarnya isi dari cincinnya. Nah, dari mana cincin bebatuan? Nah, dari mana? Bisa dari sisa-sisa pembentukan planet, bisa juga dari bulan-bulannya yang sebenarnya kalau planet besar itu memiliki lebih dari 1. Saturnus kurang lebih ada 80 bulan dan masih ada ratusan yang belum diberi nama. Nah, jadi bulan-bulan yang banyak itu karena berdekatan dia bertabrakan, hancur serpihannya, dan serpihannya itu ditarik oleh planet besar. Nah, sehingga menjadi cincin yang terlihat sekarang. Nah, jadi hasil dari tabrakan bulan-bulan yang ada di besar. Nah, bisa juga dari sisa-sisa pembentukan planet. Nah, sehingga cincinnya ada terlihat begitu jelas. Nah, bahkan Saturnus ini cincinnya luasnya itu seperti jarak dari bumi menuju bulan. Kurang lebih ada 300.000 kilometer. Nah, kira-kira itu sangatlah luas sekali. Nah, memang Saturnus memiliki cincin yang paling luas. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang 2 pertanyaan tadi. Terima kasih, Kak. Kembalikan lagi ke Kak Cynthia ya. Oke, terima kasih Kak Ali atas jawabannya. Semoga bisa membantu adik-adik ya. Oke, karena sepertinya mataharinya masih malu-malu nih, jadi kakak buka sesi tanya jawab lagi ya. Adik-adiknya juga terlihat semangat sekali nih Bu. Ayo yang ingin ditanyakan lagi, ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik? Kami 2M. Baiklah, teman-teman dari kelas 2N tadi siapa? Talita. Oke. Bentar. Miss tolong dibantu ya. Para ahli astronom, jarak bumi ke matahari itu kurang lebih 150 juta kilometer. Nah, jauh sebenarnya jauh sekali ya. Nah, bumi ini sebenarnya adalah urutan planet keberapa? Ayo. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi. Oke.
Sebenarnya Bumi ini adalah planet yang memiliki posisi paling tepat. Jadi tidak terlalu jauh dari matahari, tidak terlalu dekat dengan matahari. Karena efeknya ketika terlalu jauh, nih kalau terlalu jauh dari bumi, nanti akan dingin. Seperti Mars itu dingin. Siangnya saja bisa di bawah minus 60 sampai 70 derajat Celcius. Itu Mars karena terlalu jauh dari matahari. Dan Venus terlalu dekat dengan matahari akan sangat panas. Nah, bumi ini adalah tempat yang paling cocok untuk ditinggali oleh manusia. Karena kenapa? Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, jadi bumi ini sebenarnya tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh ya, Ade Talita. Nah, karena bumi ini adalah tempat yang cocok dan nyaman untuk ditinggali. Nah, itulah tentunya Allah menciptakan bumi ini posisinya tentunya sangat tepat sekali dan agak sedikit miring ya, tidak lurus begini posisi ini ya, jadi agak sedikit miring. Nah, tentu ada kaitannya dengan pertanyaan dari Hanan. Nah, bagaimana bisa terjadinya siang dan malam? Nah, kenapa bisa terjadinya siang dan malam? Tadi kakak bilang karena bumi ini posisinya dekat dengan matahari, misalkan ini matahari ya dan ini bumi. Nah, bumi ini mengelilingi matahari. Nah, mengelilingi matahari dan bumi merotasi dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika merotasi akan terjadi perubahan siang dan malam. Dan juga biasanya nih ya, kalau adik-adik perhatikan, kalau melihat langit, nanti juga bintang-bintang, planet-planet akan berubah setiap harinya. Kita berganti hari. Posisinya yang tadinya ada di sebelah ufuk timur, nah nanti akan bergeser. Nah, jadi akan berganti mulai dari hari ke hari sehingga nanti masuk bulan yang sama dan di biasanya tanggal yang sama. Nah, nanti ada kaitannya juga akan kita mengetahui dengan musim. Nah, jadi kenapa bisa terjadi siang dan malam? Karena tadi ya, bumi kita mengelilingi matahari dan bumi kita juga berotasi dirinya sendiri. Nah, itulah kenapa bisa terjadinya siang dan malam. Jawaban yang cukup baik ya, pertanyaan-pertanyaan dari Talita dan Hanan. Nah, terima kasih. Kakak kembalikan lagi ke Kak Cynthia. Bagaimana yang pertama dari Patih? Bagaimana planet bisa terbentuk? Nah, ini kita harus tahu bagaimana sih planet terbentuk. Awal terbentuknya planet tentunya dari ledakan sebuah bintang. Nah, jadi sisa ledakan matahari yang sebenarnya ciptaan bisa dibilang nih terbentuknya matahari. Nah, jadi dari ledakan bintang yang besar, kemudian matahari muncul. Nah, serpihan di sekelilingnya ini masih banyak yang batu-batu besar, dan juga di dalamnya tidak hanya batuan ya, ada juga air, ada dan lain-lain, ada gas dan lain-lain. Nah, karena mereka memiliki saling gravitasi, mereka kemudian menyatu, nah kemudian membesar. Ada juga yang menyatu kemudian hancur, ada juga seperti itu. Nah, sehingga dari menyatunya itu kemudian terbentuklah sebuah planet. Nah, bahkan juga dahulu kala diprediksi sebuah bisa dibilang penelitian bahwa bumi ini terbentuk juga bisa dibilang dari serpihan bisa dibilang nih serpihan gabungan bulan sebenarnya. Bumi itu pernah dulu ditabrak oleh bulan juga. Nah, kemudian serpihan dari bulan juga ada bagiannya di bumi kita ini, bagiannya juga ada di bulan. Ya, jadi sebenarnya terbentuknya secara simpelnya, secara gampangnya, ketika matahari meledak, hancur, ataupun bintang hancur, nah memiliki serpihan yang ada di sekelilingnya, nah serpihannya itu saling menyatu satu sama lain dan membentuk sebuah planet yang tentunya ada banyak sekali sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya dari sisa-sisa meledaknya sebuah bintang dan kemudian terbentuknya sebuah planet. Nah, tentunya diciptakannya seperti yang ada sekarang, ada jumlah 8 planet, yaitu mulai dari Merkurius sampai ke Neptunus, kemudian ada planet-planet Katai seperti Pluto, kemudian ada Ceres, Eris, dan Eris, kemudian juga ada banyak batu asteroid yang mana itu ada 2 di antara planet Mars dan Jupiter. Di situ ada sabuk asteroid dan juga ada di daerahnya Pluto sabuk Kuiper. Nah, di sana banyak sekali batu-batu asteroid. Nah, semuanya biasanya